Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021, kita kembali berjumpa dalam kajian kitab Akhlaq lil Banin serta kitab Akhlaq lil Banat, kitab yang berisi tentang petunjuk bagaimana seorang anak menjadi anak yang berakhlak, anak yang mempunyai karakter yang baik. Bagaimana di sini ada tata cara yang harus dilakukan oleh seorang anak, apa yang harus anak lakukan setiap hari, sehingga nanti kebiasaan-kebiasaan yang anak lakukan akan menjadikan karakter yang baik ketika mereka dewasa. Baik, langsung saja kita masuk pada hari ini, masuk kepada bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul adib, anak yang beradab. Anak yang beradab artinya anak yang terbiasa melakukan akhlak-akhlak yang baik. Al-waladul adib, seorang anak yang beradab, yaitu yahtarimu walidayhi wa muallimihi, yaitu anak yang menghormati kedua orang tuanya serta guru-gurunya. Wa ihwanahul kibar, dan saudaranya yang lebih besar. Wa kullaman huwa akbaru minhu, dan kepada setiap orang yang lebih besar darinya. Nah, ini salah satu ciri dari anak yang beradab. Tadi disebutkan yang pertama adalah yahtarimu walidayhi, menghormati kedua orang tua. Yang kedua wa muallimihi, menghormati para guru-gurunya. Karena bagaimanapun guru adalah orang kedua dari seorang anak. Wa ihwanahul kibar, dan saudaranya yang lebih besar. Saudara yang lebih besar itu harus dihormati. Wa kullaman huwa akbaru minhu, dan setiap orang yang usianya lebih besar darinya. Kemudian ciri anak yang beradab selanjutnya yaitu wa yarhamu ihwanahu sigor, mereka menyayangi saudaranya yang lebih kecil. Wa kulla man huwa asgharu minhu, dan dia menyayangi setiap orang yang lebih kecil darinya. Inilah kepada yang lebih tua sikapnya adalah hormat, kepada yang lebih muda sikapnya adalah menyayangi. Kemudian ciri selanjutnya yaitu wa yasduqu fi kalamihi, selalu berkata jujur setiap dia berbicara. Wa yatawadu'u ma'an nas, bersikap tawadu atau rendah hati kepada setiap manusia. Wa yasbiru 'alal adza, dia bersabar ketika ditimpa musibah. Wala yuqati'ul aulad, kemudian tidak memutuskan hubungan kepada sesama anak-anak. Wala yatakhasamu ma'hum, dan juga ia tidak pernah bertengkar atau berkelahi. Wala yarfa'u sautuhu, dan dia tidak meninggikan suaranya. Idza takallama, ketika berbicara, au dohika, ataupun ketika tertawa. Nah, ini beberapa ciri-ciri seorang anak laki-laki yang beradab. Kalau dihitung tadi ada beberapa ya. Yang pertama adalah menghormati orang tua, yang kedua menghormati guru, yang ketiga menghormati saudara yang lebih besar dan orang-orang yang lebih besar darinya, kemudian menyayangi saudaranya yang lebih kecil serta setiap orang yang lebih kecil, selalu berkata jujur, tawadu, bersabar ketika ditimpa cobaan, tidak memutuskan hubungan silaturahmi dengan teman, tidak pernah bertengkar,
dan tidak meninggikan suaranya, baik itu ketika bicara ataupun ketika sedang tertawa. Dalam kitab Akhlak lil Banat ini ada beberapa tambahannya. Secara umum sama saja bahwa ciri-ciri seorang anak perempuan yang beradab itu yaitu al-bintul adibah tahtarimu walidayha wa muallimatiha wa ihwanihal kibar wa akhwatihal kabirat wa kullaman hiya akbaru minha wa tarhamu ihwanaha sighar wa akhwatihal saghirat wa kullaman hiya asgharu minha. Jadi sama ciri-ciri seorang anak perempuan yang beradab itu, yang pertama adalah menghormati orang tua dan guru, menghormati saudaranya yang lebih besar dan orang-orang yang lebih besar darinya, dan menyayangi saudaranya yang lebih kecil serta orang-orang yang lebih kecil darinya. Kemudian tambahannya juga sama, watasduqu fi kalamiha, selalu berkata jujur, watawadu li ghairuha, selalu bertawadu atau rendah hati kepada orang lain, wala tu'jabu bi nafsiha, dan ini tidak membangga-banggakan diri sendirinya. Jadi ujub, takabur. Wa tasbiru 'alal adza, mereka sabar ketika ditimpa cobaan. Wala tuhibbul ghadab wasyaqwa, kemudian tidak suka marah ataupun mengeluh. Nah, ini salah satu ciri juga. Tapi baik untuk anak laki-laki dan anak perempuan juga sama. Kita tidak boleh membiasakan diri mempunyai sifat yang marah-marah. Wala tuqati'ul banati wala tukhasimuhunna, tidak memutus tali silaturahmi dan juga tidak suka bertengkar. Wa tastahi an ta'mala qabihan, kemudian anak perempuan itu merasa malu ketika melakukan perbuatan yang buruk, walau kanat wahdaha, walaupun tidak ada seorang pun yang melihatnya. Li'annaha, karena sesungguhnya takhafu rabbaha, mereka itu takut kepada Tuhannya. Wa tasma'u nasaiha walidayha, serta mendengarkan nasihat dari kedua orang tuanya, wa muallimatiha, dan nasihat dari guru-gurunya, wa tulazimul adab fi kulli hal, dan mereka selalu berbuat baik dalam setiap hal. Contohnya ketika apa? Hina ma ta'kulu au tamsi au tatakallam au tanam, yaitu baik itu ketika makan, ketika berjalan, ketika berbicara, dan ataupun ketika tidur. Nah, itu adalah beberapa contoh-contoh tentang anak-anak, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan yang mempunyai adab atau akhlak yang baik. Terima kasih, mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mencermati dan melaksanakan apa-apa yang ada dalam kitab Akhlak lil Banin ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang soleh-solehah dan seakhirnya menjadi anak yang berkarakter. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.